Virgi dan Mas Sita ini diam-diam saling Berarti ini ekspektasi tentang SMA-nya ya? Iya. Bukan sesuai nggak sama realita yang terjadi? Wah, sangat sesuai dong. Iya. Aplosol. Tentu. Favorit dong. Heeh. Halo semua, kembali lagi bersama podcast Narsis. Ngobrol asik bareng Sobat Lismanis. Aku Niken. Dan aku Dida akan menemani kalian pada Pada episode kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah mendatangkan teman-teman dari ekstrakurikuler, mulai dari ekstrakurikuler musik, taekwondo, futsal, dan basket dengan segmen Talk to Manis. Nah, kali ini kita akan berbincang ke hal yang lebih santai, yaitu di segmen Organis. Ngobrol gacor bareng Sobat Lismanis. Di segmen Organis sebelumnya sudah ada dua narasumber kita yang menceritakan sekaligus membacakan cerita-cerita horor dari teman-teman Semanis ya. Sekarang kita akan bawain topik yang aku yakin pasti kalian semua pernah ngerasainnya. Nah, benar banget. Nah, sekarang kita sudah kedatangan dua tamu yang Iya. spesialnya. Boleh saya hai dulu, Mbak Mas? Hai, halo. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu dari Masnya. Perkenalkan, aku Virgi Imanullah Rosadi dari kelas 11 IPA 4. Hai, perkenalkan nama saya Masita Azra Putri dari kelas 11 IPA 4. Ya, aku yakin nih, sebenarnya tanpa perkenalan pun semua orang juga tahu siapa sih Mas Virgi sama Mbak Masita ini. Mas Virgi yang notabene di sekolah ini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri Plaza dan Mbak Iya. Masita sendiri juga Ketua Ekstrakurikuler di Semanis ini. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Dan by the way, ini adalah segmen yang request dari Mbak dan Mas Virgi sendiri ya guys. Oh, Iya. sebelum kita lanjut mungkin aku manggilnya nama aja ya. Ya, Biar kita akrab gitu. Katanya kalau mau mengundang mereka berdua di konten yang membahas tentang organisasi dan ekstrakurikuler, sebenarnya bisa banget. Apalagi selain aktif di sekolah, kedua orang hebat ini juga aktif di luar lingkungan sekolah ya. Buat beberapa teman yang lihat video ini kayaknya udah nggak asing sama Mbak Masita ini ya, karena Mbak Masita merupakan atlet silat dan vokalis dari band musik SMA Negeri Ploso, dan Mas Virgi sendiri adalah Ketua Himpunan OSIS Kabupaten Jombang. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oleh. Memang hari ini itu kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali ya. Sangat banget. Iya, tapi ini katanya mau yang santai-santai saja obrolannya. Kalau boleh tahu alasannya apa, Mas Virgi? kalau alasannya sendiri kemarin sudah pernah ngajak kan, ayo podcast dari Neville sendiri ya. Aja terus tak bilangin lah. Aku mau podcast tapi ngobrolnya yang ringan-ringan aja, soalnya akhir-akhir ini banyak sekali acara yang buat pusing lah, mau Iya, refreshing formal, aja formal terus. gitu. Kalau dari aku Masita? sendiri sih supaya lebih enak aja, lebih enjoy, lebih santai, lebih masuk pembahasannya. Itu aja sih. Ya kayaknya udah cukup lah Pak, dengan kegiatan-kegiatan yang formal, apalagi kemarin baru HUT. Iya. Itu juga di luar. Dan disclaimer dulu ya guys, konten hari ini memang niatnya kita membahas tentang hal yang santai-santai karena bisa kalian dengar tadi mereka sudah lelah dengan kegiatan yang formal Formal. gitu ya. Karena judul segmennya Organis ya, kita akan ngobrol ngalor ngidul saja. Iya, boleh. Sebelumnya aku juga mau nanya nih, gimana sih life as anak senior high school, anak SMA? Apa sih yang membedakan seorang Virgi dan Masita di masa SMP dan SMA? Virgi Aku dulu, dulu. ya. Ya, Virgi dulu. Kalau perbedaannya sih cukup mencolok ya, karena dulu kan kita SMP apalagi yang angkatan kelas 11, sekarang itu SMP ya dulu. Corona cuma ngerasakan Iya. satu semester nggak? Iya, aku kelas 7. Kelas 7 saja, itu pun nggak sampai selesai. Iya, nggak sampai selesai. Itu pun ya nggak hanya saya sih, mungkin semua teman-teman juga pada nolep ya kan di rumah sama. Iya, saya juga tinggal nolep. kemana-mana. Tidur, bangun tidur lagi. Tapi kalau sekarang SMA, alhamdulillah sudah back to normal, semua sudah kembali lagi semula. Ya lebih banyak keluar aja sih sama teman-teman, mau itu cuma nongkrong-nongkrong biasa atau urusan organisasi dan lain sebagainya gitu. Gimana untuk Mbak Masita? Kalau aku sih nggak ada jauh beda ya. Cuma pembedanya mungkin di COVID tadi. Karena sebelumnya juga dari SMP juga udah aktif kegiatan-kegiatan di luar maupun di dalam sekolah. Cuma pembedanya ya itu tadi, COVID agak nolep.
Keluarnya juga mungkin kalau ada kegiatan something yang penting gitu aja sih. Sih. Iya. COVID-19 ini kayaknya kayak sesuatu yang bener-bener ngebuat kita no lab ya. Iya. Lah mau ngapain itu dibatasin. Nggak bisa. Jadi semuanya serba online gitu. Tapi ini kita perlu acungi jempol ya. Soalnya masa-masa SMP kan masa-masa yang kalau bisa dibilang masa buat menggali potensi kita. Tapi dengan justru adanya COVID, jadi banyak anak yang menjadi mengurung diri dan potensinya itu nggak keluar gitu. Tapi Iya. Mbak Masita dan Mas Wirgi ini tetap Bisa jadi iya tetap bisa meraih prestasi di tingkat selanjutnya. Oke. Ini kayaknya nyambung sama TTS yang baru banget dilaksanain kemarin ya. Dulu waktu SMP jadi anak yang memang cuma sekolah pulang atau sekolah online, tapi Mas Wirgi dan Mbak Masita bisa apa ya, meraih prestasi gitu. Ditunggu penerusnya ya Mbak. Tapi kalau kalian ini sebenarnya nyangka nggak sih sebagai seorang Virgi dan Masita yang Iya. sekarang, apa ekspektasi kalian ada yang lain? Apa sesuai apa emang sesuai sama ekspektasi kalian di SMA ini? Sudah cukup memenuhi ekspektasi kalian nggak, gimana bentuk sekolahnya atau fasilitasnya atau sistem pembelajarannya? Ayo Mas Virgi dulu. Berarti ini ekspektasi tentang SMA-nya ya? Iya. Bukan- Sesuai nggak sama realita yang terjadi? Wah, sangat sesuai dong. Iya. Aplosol. Tentu. Favorit dong. Heeh. Sangat sesuai. Dari segi apanya Mas Virgi? Semua prasarana, terus Oke. dari sumber daya gurunya juga semua Oke. sangatlah hebat juga sih semua. Memang. Bersyukur saya bisa SMA di sini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. banget ya. Kalau dari Mas Ita sendiri gimana? Sama sih, sangat bersyukur ya karena di kalangan teman-temanku dulu alhamdulillah yang bisa masuk sekolah favorit terutama bisa dibilang di utara Brantas ya. Ya. Ya itu salah satunya saya, alhamdulillah banget. Teman-teman aku banyak yang bisa masuk sini. Bagus banget di sini, sesuai ekspektasi saya dari fasilitas dan prasarana yang lain. Iya, ya memang gimana ya, ini merupakan sekolah favorit di Utara Brantas ya. Banyak sekali fasilitas, terutama aulanya yang cukup luas ya. Betul. Aulanya luas. Kebun binatang, air terjun semuanya. Iya. Wifi-nya Wifi-nya Wah, betul. sangat hebat Sangat sekali. sekali. Ngomongin soal ekspektasi dan realita, kalau boleh jujur, dulu aku sempat mikir kalau SMA ini memang masa-masa yang sangat seru ya. Tentunya apalagi di masa SMA ini kita menemukan cinta kita gitu. Asik. Iya, katanya masa paling indah. Nah, bener gak sih kalau masa SMA atau ya masa SMA ini masa-masa kita menemukan cinta sejati kita, menurut Mas Wirgi gimana? Menurutku, aku kurang setuju sih kalau ada yang mengatakan SMA ini kita pastilah menemukan cinta sejati itu ketika SMA. Tapi mungkin dari aku pribadi sih nggak terlalu percaya ya, mungkin ya namanya cinta kita nggak ada yang tahu kapan Iya. datangnya. Bisa jadi ketika TK, SD, ketika tua nanti baru ketemu. TK, tapi TK yuk. Lalu jauh ya. Jauh banget. Jauh, TK. Gimana Mas Ita? Benar sih, kalau aku sendiri juga kurang setuju ya, karena ya itu tadi benar, nggak selamanya cinta itu datang atau cinta sejati itu kita rasain pada saat SMA, mungkin di sebelum-sebelumnya juga pernah atau bahkan di kemudian harinya. Nah, ngomongin soal cinta nih. Jadi sebenarnya hari ini kita akan bahas soal cinta versus cita-cita. Sebenarnya udah tahu dari judulnya juga nggak sih kalau ini tuh cuman formalitas aja ya teman-teman, ngikutin teksnya. Aku mau tanya ke Mas Ita dulu nih. Kalau boleh tahu apa sih arti cinta menurut pandangan Iya. seorang Mas Ita? Oke, sebenarnya saya jelasin ya. Untuk definisi cinta menurut saya, jujur aja sebelum aku kenal rasa cinta itu, aku pernah berpikir I don't believe
in love ya, nggak percaya tentang cinta itu apa. Asik, oke. Ketika dan pada saat itu aku kayak ya sering ya lihat teman-teman aku kayak gini-gini, tapi kok pikiranku cuma 2 minggu atau 3 minggu itu main-main atau gimana, nggak tahu aku juga. Terus ketika itu aku menduduki rasa cinta itu, maksudnya merasakan rasa cinta. Oh ini tadi cinta. Menurut aku sendiri definisi cinta adalah membebaskan ya. Dalam arti membebaskan itu kalian itu suka dengan someone itu nggak ada tanpa alasan dan kalian itu bingung, walaupun mungkin kriteria kalian sendiri itu nggak, kriteria pasangannya atau yang kalian suka itu nggak ada masuk list sama sekali, bahkan melenceng jauh, tapi kalian itu kok bingung kayak kok bisa sih, kok bisa, alasannya apa nggak tahu sendiri. Dan menurutku juga cinta itu kayak jikalau orang yang kita suka itu mempunyai kelebihan itu cintanya nggak akan meningkat, dan jika pasangan kalian itu punya kekurangan cintanya Nggak juga menurun nggak juga. nggak nurun juga berkurang. cintanya. Ya benar-benar kayak kalau aku gitu. Kalau menurutmu gimana Gi? Kalau menurutku sih kurang lebih sama sudah disampaikan tadi ya. Tapi aku percaya kalau kata orang Jawa itu tresno jalaran saka kulino. Nah, Asik. Jadi Kata-kata hari ini. Iya kan? cinta nggak semata-mata datang begitu saja, tapi cinta itu dibuat dan bisa di-create oleh kebiasaan kita sehari-hari sama seseorang atau sudah Iya. kenal lama kayak gitu. Ya benar juga sih, tapi ada loh yang kayak gimana ya, baru ketemu tapi langsung aja Iya. ke jenjang ke serius, itu gimana? Itu Pandangan cinta atau pertama. apa itu? Itu nafsu kayak. Astagfirullah. Lo jangan gitu, soalnya banyak orang itu yang kayak apa namanya yang di Islam itu. Ta'aruf. Ta'aruf Kan itu. gini, cinta itu kan Beda. gak bisa dibuka. Iya. Nah, Oh ya, berarti halal dulu baru. baru Iya, cintanya benar. kemudian nanti. Oke. Subhanallah. Halal brother, halal. Halal. Nah, ngomongin soal cinta ini, kalian pada kepo nggak sih soal cinta pertamanya Masita dan Virgi? Iya. Pastinya kepo ya, Ken ya. Iya, kepo banget sih. Oke. Kepo banget sih. Oke, kalau dari Mas Virgi gimana? Cinta pertama. Iya. Mungkin bisa dibilang suka sama siapa gitu ya. Iya. Enggak, Oh jangan, kalau nggak mau Iya, nyebut Cing. namanya mungkin bisa diceritain dikit Siap. aja. Gitu. Kapan sih? Gimana sih? Gitu. Kok bisa? Iya, kok bisa sih? Kalau aku mungkin dulu pertama kelas 6 SD ya. Ya, anak SD pada umumnya lah, nggak sampai Iya. kayak gimana-gimana. Gimana gitu? Itu ya berapa ya, 5 bulanan ada mungkin. Aduh, inget banget. Ingat banget sekarang Lumayan anaknya di lama. Semada. Oh. Anak sis juga kayak nanti kalau lihat Aduh, SMA ini pernah ketemu nggak? Udah gede ini. belum pernah ketemu dari dulu. Tapi masih kayak kontak-kontak. Ya kemarin nganterin surat undangan dari Semada ke sini, tapi nggak sempat ketemu sih, sayang sekali. waduh. Rasanya disayangkan. Nah ini kalau cinta pertamanya Iya, Mas pasti Virgi. selalu diingat ya, guys. Iya. Kalau dari Masita sendiri gimana? Boleh ceritain? Kalau dari aku sendiri, jujur aja aku orangnya tuh serius banget ya dalam hubungan. Jadi kalau aku kalau kurang serius langsung kayak enggak dulu. Jadi aku pertama kali ngerasa love itu pada saat kelas 8 SMP. Oke. Kayaknya aku tahu, tapi oke, kita dengerin kelas dulu. 8 SMP ya. Itu pertama kali karena partner ya. Karena dulu aku juga sering ikut event-event kayak lomba-lomba gitu. Jadi aku punya beberapa teman sekitar 3 sampai 4 orang. Kita tuh selalu bareng kalau ada event-event. Nah, mungkin dari situ ya kayak cinlok mungkin bisa dibilang. Nah, seperti yang dibilang tadi, Kapan cinta lagi itu, ya, guys? cinta itu bisa dibuat. Iya. Ini juga akibatnya kalau minta diundang ke segmen organis ya, kita bedah dari apa kan? Dari Ya pokoknya kita Iya. bedah lah rahasia Tapi mereka dan kalian ini tahu. nggak sampai itu ya, yang sangat pribadi. Iya sih. Privacy. Iya. Kan nggak ada disebutin privasinya namanya. ya, guys. Tapi teman-teman pasti di sini juga pernah ngerasain cinta pertamanya ya. Mungkin ada yang bilang juga kalau cinta pertama ini cinta selamanya gitu ya. Soalnya kayak seseorang itu jatuh cinta cuma satu kali. Selain itu seterusnya itu cuma melanjutkan hidup. Nah, menurut kalian bagaimana soal itu? Mungkin dari aku dulu ya, yang mungkin dibilang kayak
cinta yang pertama itu benar-benar cinta sejati. Cuma mungkin yang dimaksud itu first love, bukan first-nya yang ditekankan di sini. Jadi Iya. first love, bukan first love. Maksudnya Paham, Mbak? gimana? Maksudnya apa? Paham, Nah, paham. Cintanya itu yang pertama, Iya, bukan pertama, yang pertama dan yang terakhir. Gitu. Ya, first itu yang di caps lock itu. First Heeh. love, bukan first love-nya yang besar. Oh, ya. Paham? Oh iya, paham. Paham. Oke, Iya, paham. iya. Itu. Jadi ya kurang setuju aja sih kalau yang pertama kali itu pasti yang paling sejati dan lain sebagainya. Aku juga berpikiran sama ya. Gimana ya? Memang benar kalau cinta pertama itu mungkin yang pertama dari segi pengalamannya, soalnya baru ngerasain, oh ternyata Iya. gini ya rasanya Iya. dicintain. Betul. Nah kayak gitu. Cuma cinta pertama itu kan biasanya gagal. Nah, ya biasanya kan nggak ada yang berjalan mulus ya. Mau berapa lama mungkin ada yang eh, di tengah jalan. Nah itu kita ada yang berpendapat bahwa setelah itu kita cuma ngelanjutin hidup. Tapi kalau menurut aku juga itu salah ya. Soalnya kita bisa membuat momen yang lebih wah lagi bersama pasangan kita selanjutnya. Kalau mungkin menurut Mbak Masuta gimana? Sama sih, nggak setuju ya, karena mungkin emang bener kita tuh first cuma ngerasain baru pertama, cuma kan di lain sisi kan ada first impression yang nggak pernah kita rasain di first love kita gitu loh ya. Iya, Jadi kan itu nggak menjamin kalau first love hubungan itu menjadi suatu hubungan yang sejati di akhir-akhirnya gitulah pokoknya. Iya. Pokoknya nggak setuju, agak kurang setuju. Bener, yang pertama bukan yang terakhir. Ya. Jadi kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ngomongin soal cinta udah ya. Sekarang kita mau ngomong soal cita-cita nih. Firky dan Masita sendiri sebenarnya tipe yang sangat merencanakan kayak untuk kedepannya itu sangat direncanakan atau tipe yang spontan aja gitu. Gimana untuk Mas Jadi Firky? Kalau aku tipe lebih ke spontan aja karena ya, juga bingung juga mau cita-cita apa. Kalau aku ditanya cita-cita apa ya agak sulit mikirnya karena nggak ada satu yang benar-benar ini gitu langsung. Jadi mungkin cuma ngelihat kondisi aja ke depannya gimana, kondisi keluarga, kondisi diri sendiri dan lingkungan dan lain sebagainya. Lebih menyesuaikan aja sih. Mbak Masita Kalau gimana? aku bisa dibilang dua-duanya ya. Kalau selagi aku punya rencana, kalau aku suka ya aku jalanin dari lama. Tapi kalau misalnya ada something baru yang menurutku itu menarik dan kenapa enggak aku ambil, itu ya bakalan aku ambil. Sesuai kemampuan Oke. aku aja. Nah, kebetulan kita bahas cita-cita nih. Kalau boleh tahu dengan menjabatnya Mas Firky dan Mas Sita sebagai ketua OSIS, IMO, ketua ekstrakurikuler, atlet silat, sebenarnya juga salah satu untuk menggapai cita-cita ya, hanya sebagai bukan hanya atau hanya sebagai kegiatan untuk mengisi waktu di masa SMA. Nah, itu bisa diceritain. Terencana. Kayak sebagai kalian sebagai ketua ini merupakan plan kalian buat Ya, masa apa depan emang? atau gimana? Gabut aja. Masih tadi. Ya. Kalau aku bisa dibilang gabut, bisa dibilang serius juga karena menurut aku keduanya itu bisa berdampingan ya, bisa beriringan ya. Karena apa yang aku jalani sekarang itu adalah mungkin salah satu hal yang bisa menunjang cita-citaku ke depannya. Karena aku juga butuh latihan ini itu untuk ke depannya supaya nggak kaget mungkin atau lebih mendapatkan apa ya, experience yang lebih luas lagi. Untuk Mas Firky gimana? Gimana? Kalau aku ya sama di tengah-tengah, cuma mungkin lebih condong ke perencanaan ke depannya karena aku ikut organisasi dan lain sebagainya itu untuk menunjang lah pengalamanku, untuk saling berbagi, saling tukar pikiran sama sudut pandang orang lain. Salah satunya juga untuk mencari relasi ke depannya karena Betul. kurasa relasi itu lebih penting sih daripada skill. Kalau kita meskipun jago banget tapi nggak punya orang dalam kan ya buat apa juga. Sekarang semuanya orang dalam. Iya. Iya benar. Jadi buat kalian
lebih penting cari orang dalam sebanyak-banyaknya daripada meningkatkan skill diri sendiri. Nah, kalau bisa diimbangin ya. Iya, diimbangi juga. Nah, udah nih ngomongin cinta, soal cita-cita juga udah. Giliran kepoin kita soal daily life seorang Virgi dan Masita sebagai ketua nih, dengan segala kesibukan yang pastinya sangat menyita banyak waktu. Sebenarnya Virgi dan Masita ini masih punya waktu nggak sih buat menikmati bumbu-bumbu cinta di SMA, atau tipe yang cuek aja? Atau jangan-jangan Virgi dan Masita ini diam-diam saling Diam-diam Iya. ada sesuatu. Iya. Oke, bener gimana? ya guys? Gimana nih tanggapannya? Gimana soal bumbu cinta di Gimana masa nih SMA? tanggapannya? Iya, ayo. Ini mau bahas apa dulu ini? Yang Poinnya. tipe Lihat dulu cuek mungkin atau ya. yang Daily life dulu mungkin Iya. ya, daily life dulu. Kalau aku sih ya, aku kan nggak ikut ekstra lain juga, meskipun di luar atau di dalam sekolah juga nggak ikut apa ekstra atau kegiatan lain, jadi ya agak luang juga, nggak sesibuk nemen sih kayak yang 24 jam itu ada pekerjaan, itu enggak. Jadi masih ada waktu-waktu luang buat nongkrong atau buat menjalani hubungan bumbu cinta, itu juga ada. Oke. Kalau Masita? dari aku sendiri Hah? bisa dibilang lumayan produktif ya, maksudnya lumayan banyak menghabiskan waktu karena aku di dalam sama di luar itu juga ada kegiatan ya, dan kegiatan tersebut nggak bisa ditunda ya kalau di luar, karena itu adalah bagian penting buat aku, misalnya ikut lomba atau lain-lainnya. Tapi ya aku ada hari space hari atau mungkin waktu di malam hari lah beberapa jam untuk istirahat atau gimana, dan mungkin emang aku juga masih ada lah benih-benih. Bumbu Iya. cinta. ya berarti sama-sama nggak cuek ya soal Mungkin cinta. iya, mungkin kalau siang mungkin rasanya nggak pengen sendiri, tapi kalau malam feeling lonely gitu. Asik. Kebanyakan gitu ya, soalnya kebanyakan seperti itu. dari pagi sampai siang atau sore itu kita lagi sibuk-sibuknya, terus kalau malam itu butuh Butuh teman. untuk bercerita Iya. gitu. Nah, jadi sudah terjawab ya guys ya, bagaimana Virgi dan Masita mengenai hal-hal cinta di masa SMA. Sekarang ganti aku ya Ken ya. Iya. Oke. Gimana sih pandangan soal cinta versus cita-cita versi Virgi dan Masita? Kalau boleh milih di SMA ini, mau enjoy menikmati cinta Iya, Bu. di masa putih abu-abu atau lebih fokus buat meraih cita-cita? Dari Virgi. Dari aku langsung saja tegas, meraih cita-cita, karena kita sekolah juga buat menunjang apa yang kita pinginkan di masa depan, Cinta apa itu pekerjaan penyemangat. kita. Cinta hanya penyemangat, benar. Aku ingin sekolah biar ketemu ini, itu nggak Iya. apa-apa, itu motivasi yang Iya. oke-oke juga lah, boleh. Tuh, jadi tegasnya di sini aku lebih mentingin cita-cita, karena yang nanti cinta akan datang pada masa sendiri, ada masa sendiri, ada waktu sendiri di masa depan. Tuh. Iya. Masita. Kalau dari aku sendiri, benar kalau disuruh milih cita atau cinta ya pastinya cita ya, karena di ruang lingkup kehidupan kita nggak cuma cinta aja, kita juga harus memikirkan Iya. masa depan. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa cita dan cinta itu nggak bisa dilakukan secara beriringan ya. Iya. Karena menurut aku mungkin bisa-bisa aja. Ini kalau menurut aku ya. Kalau kalian misalnya udah terjebak ke dalam cita dan cinta dalam ruang lingkup, ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi dalam kurung lingkup itu kayak hubungan kalian nggak toksik atau bukan kalian itu sehat. Toksik di sini tuh berdefinisikan bukan kayak pertengkaran fisik to fisik atau kayak pokoknya berantem. Toksik di sini atau hubungan sehat di sini itu adalah membebaskan pasangan kalian untuk bereksperimen atau melakukan kegiatan-kegiatan positif di luar sana. Kayak gini aja contohnya, ada cewek nih, terus ada cowok satu pasangan. Ceweknya ini terobsesi banget kayak jadi mungkin masuk ke dokteran atau gimana. Terus yang cowok ini orang kaya, dia tuh menggantungkan masa depannya kepada orang tuanya. Nah, untuk menunjang kedokteran tersebut, pastinya dong ceweknya harus ikut bimbel atau organisasi-organisasi lain gitu banyak kan ya. uang. Nggak ada Terus iya nggak ada waktu. buat Sampai cowoknya bilang gini ke ceweknya,
kamu kok semenjak ikut ini kok jadi lupa sama aku, kamu udah nggak sayang sama aku gitu kan. Terus gimana kalau kamu berhenti aja, nggak usah ikut ini gitu. Nah menurutku itu toxic ya, kalian nggak usah sungkan-sungkan untuk cut off dia, karena menurutku tuh hubungan Nggak yang sehat. itu ya, hubungan nggak sehat bener. Kalau kalian pengen jalanin atau udah terjebak cita atau ke dalam cita dan cinta, kalian harus punya visi dan misi, satu visi dan misi yang sama. Dua, kalian mandang hubungan itu sebagai partner relationship ya, saling support dan saling tahu kalau di dunia ini nggak hanya percintaan aja, tapi juga ada masa depan. Toh ya nanti kalau masa depan kalian itu berhasil, kalian kan nikmatinya sama-sama gitu kalau menurut aku. Iya benar, jadi harus saling support satu sama lain ya, bukannya malah cinta kalian itu menghambat kalian buat menggapai cita-cita kalian. Itu benar-benar. Kalian harus tetap fokus pada cita-cita. Tapi tetap bisa beriringan ya antara cinta Kalau dan kalian pemanis, Kak. bisa ngehandle, Iya. kalau bisa ngehandle masalah-masalah yang ada dan kalian sama-sama dewasa dan tahu gitu. Pokoknya harus balance ya guys. Iya, kalau bisa milih ya milih keduanya sih. Dengan catatan tetap harus bisa seimbang gitu. Iya. Gimana sih kalau apa caranya imbangin antara cita dan cita? cita-cita. Gimana nih tips dari Firky dan Masita? Kayaknya tadi ya harus tahu Harus. satu sama lain. Iya. ya. Kita harus cari Visi- pasangan yang ngerti Iya, kita. visi misinya sama. Pokoknya balance. Iya. Ya. Pokoknya hubungan itu tuh kalian anggap partner relationship lah, sama-sama mempunyai keinginan atau cita-cita yang akan digapai. Ya, betul banget. Nah, ini yang terakhir ya. Kalau kalian diberi kesempatan ngomong sama diri Diri sendiri sendiri. 10 tahun ke depan, Mau kalian mau ngomong ngomong apa apa? sih? LPG first. Firky dulu. Iya. Apa ya, mungkin buat tahun ke depan. Firky, entah 10 tahun ke depan masih namanya Firky atau Ya, sudah halo berubah. Firky. Duh, kok Selamat iya, datang. Gimana maksudnya? Buat Bernama. Firky 10 tahun ke depan, masa SMA-mu sangat nggak bahagia, sangat Emang nggak bahagia ya? nggak bahagia sih. Bahagia gimana? Apa ya, sangat berkesan, berkesan. Bersyukur sekali bisa ketemu teman-teman semua, teman-teman jurnalis, teman-teman kelas dan lain sebagainya. Pesanku untuk diriku di 10 tahun ke depan, semoga tetap fokus apa yang diinginkan, tetap objektif, jangan pernah mendahulukan perasaan dibandingkan pikiran, karena yang namanya hati kan bahasa Arabnya kolbun sering kali dibolak-balik, jadi kita nggak pernah tahu mana yang benar mana yang salah. Iya. Kalau semuanya bawa perasaan atau berpikir menggunakan perasaan, nggak akan bener sih semuanya. Kita harus mengutamakan logika dan Iya. masuk akal, gitu. Ya. Masuk akal semua. Logika di atas perasaan. Itu buat Virgi 10 tahun. Depan untuk Gimana Firky dong, 10 Mbak tahun Mas? ke depan. 10 Kalau tahun ke buat depan. aku, pesan aku di 10 tahun ke depan, semakin berisi semakin runtuh. Gitu aja. Ilmu padi. Asik ilmu padi. Nyala Nyala bagus. bagus. Nah, ini kita tadi sudah ngobrol ngalor, ngobrol ngidul. Nah, Banyak sekali ya. dan ternyata kita itu harus memprioritaskan cita-cita kita. Betul, Dan, teman-teman. dan mencari pasangan itu mencari pasangan yang gimana tadi? Yang tak Bisa visi mendukung lah. misinya sama, Visi-misinya sama. bisa beriringan saling mendukung gitu. Karena definisi cinta itu kan nggak hanya cuma sebagai kesenangan tapi sumber kebahagiaan ya, bukan sebagai kesenangan tapi sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Ya. Jadi kita juga harus tahu prioritas kita itu apa gitu ya. Jadi Iya, kita jangan harus sampai- mengedepankan cita-cita dulu. Bahagiain orang tua dulu, maksimalin potensimu, baru nanti cinta itu bisa datang ke Datang. kita sendiri. Benar. kalau Anda sukses, Anda kaya, cewek 5, 6 bisa kayak gitu. Itu gampang lah kalau Anda kaya. Firky 10 tahun ke depan ceweknya banyak. 5, 6 ya, catat. Amin. 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 Ya kan jadi orang kaya, amin. Amin. Benar. Amin. Tapi Ceweknya jangan juga gila tadi amin. cewek dong. Ceweknya tadi yang amin. Tak amini tadi ceweknya. Oh, yang Yang- cewek. Oh ya. Oh, ya wes. Yang apa tadi? Semada itu dah. Waduh. Ya nggak tahu ya. Gimana Iya ya? benar-benar. Oke kan? Gimana? Udah jadi gitu aja. Perlu diingat juga bahwa berapapun umur kita,
Setiap yang kita perbuat itu pasti selalu memiliki batasan masing-masing sesuai etika agama masyarakat. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal menuju keterpurukan kita di masa depan. Ya, benar sekali. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih Ya. kepada Birgit dan Mas Ita Sama-sama. karena sudah meluangkan waktu Iya. mereka yang sangat-sangat sibuk ya, sangat padat Padat. sebagai ketua Berlebihan ya? organisasi. Iya. Pokoknya aku mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian karena sudah Kembali. mau Sama-sama. kita undang menjadi Iya. narasumber. Gitu. Mau Oh. ngomong sedikit. Ya, tadi juga sudah di-spill beberapa. Gitu. Yang menurut aku sih privasi ya tadi. Tapi kan Aman, masih aman. aman, masih Gitu ya. aman, masih aman. Sebelum kita akhiri podcast ini kita ada jargon, gimana jargonnya kan ini kan? Mulai semua. Aku. Oke. Iya. Jadi ini kita ada jargonnya Lis Manis ya. Nanti kalau aku bilang Lis Manis kalian jawab ini sambil In action. bilang in action. In action. In action. Ya. Oke, siap. Oke, siap? Siap. Lis Manis in action.